anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Bisa Vi berharap kabar kalian masih dalam keadaan baik dan selalu sehat ya anak-anak. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Pembelajaran 1 dan 2. Ini kita dapat buka di buku paket kita halaman 143 sampai 160. Yuk anak-anak kita buka buku paket kita di halaman 143. Namun sebelum itu kalian siapkan dulu alat tulis kalian. Tumbuhan memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Kegiatan menjaga dan melestarikan tumbuhan sama dengan menjaga alam sekitar. Salah satu kegiatan menjaga alam yang bisa kita lakukan adalah merawat tumbuhan. Jumlah tumbuhan yang meningkat karena berkembang biak. Perkembangbiakan tumbuhan dapat terjadi secara alami dan dengan bantuan manusia. Sesungguhnya Tuhan telah mengatur perkembangan tumbuhan dengan sangat baik. Perkembangbiakan tumbuhan penting untuk memenuhi kebutuhan manusia dan hewan. Yuk anak-anak, mari kita mempelajari perkembangbiakan pertumbuhan serta cara merawat tumbuhan. Kita buka buku paket kita di halaman 144. Kamu sudah mengetahui cara perkembangbiakan dan daur hidup hewan pada pembelajaran sebelumnya. Mari anak-anak kita perhatikan gambar berikut ini, kemudian bacalah dengan nyaring teks di bawahnya. Di sini ada berbagai macam tumbuhan. Berdasarkan gambar ada kunyit, kentang, singkong, bawang merah, kemudian ada cocor bebek, ada pohon pisang. Pertumbuhan tanaman. Tanaman sama dengan makhluk hidup lainnya yang mengalami pertumbuhan. Tanaman pun memiliki daur hidup dan cara yang berbeda dalam perkembangbiakan. Ada tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara alami, ada juga tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara buatan. Perkembangbiakan alami dapat dengan biji atau tunas. Selain itu, dapat juga dengan umbi atau spora. Contoh tumbuhan yang berkembang biak secara alami dengan biji adalah pohon mangga, pohon jeruk, pohon semangka, dan masih banyak yang lainnya. Tanaman yang berkembang biak dengan tunas, contohnya pohon pisang, bambu, tebu, cocor bebek. Perkembangbiakan buatan adalah proses perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Salah satu contoh perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia adalah pencangkokan. Cangkok adalah cara perkembangbiakan pada tumbuhan dengan menanam batang atau dahan yang diusahakan berakar terlebih dahulu sebelum dipotong dan ditanam di tempat yang lain. Tidak semua tumbuhan bisa dicangkok. Tumbuhan yang bisa dicangkok hanyalah tumbuhan dikotil dan tumbuhan berbiji terbuka. Selain cara berkembang biak yang berbeda-beda, tumbuhan juga memiliki bentuk dan warna daun yang berbeda-beda. Mari kita mengenal berbagai tumbuhan dengan cara berkembang biaknya. Caranya dengan membuat buku yang berisi berbagai macam daun di sekitar. Yuk anak-anak kita buka di halaman 146. Lakukan langkah-langkah kegiatan seperti ini. Yang pertama, upayakan daun yang diambil adalah daun yang sudah kering dan terjatuh. Hal ini dilakukan agar
tidak merusak tanaman. Ambil daun yang kering lebih banyak untuk kegiatan selanjutnya. Setelah mengumpulkan bahan, siapkan media untuk menempel dan bahan lainnya yang diperlukan. Sebaiknya daun kering dilaminasi atau dilapisi dengan solasi supaya lebih tahan lama. Setelah ditempel, berikan keterangan nama tumbuhan dan cara berkembang biak. Berikan identitas kalian pada lembar paling awal. Berikan hiasan agar laporan koleksi daun kering tampak lebih menarik. Contoh hasil tempelan ada di halaman 147. Nah, di sini ada jenis daun. Keterangannya, nama tanaman pohon mangga, cara berkembang biak dengan biji. Yang kedua, jenis daun cocor bebek, nama tanaman cocor bebek, cara berkembang biak dengan tunas. Sekarang anak-anak, tugas kalian mencari 5 daun yang berbeda, lebih juga boleh. Nah, daun tersebut kalian tempel pada kertas HVS, kemudian kalian buat kolom seperti contoh halaman 147 dan diberi keterangan di sebelah daun tersebut. Tugasnya hanya 1 lembar HVS. Kita lanjut ya anak-anak. Daun kering dapat digunakan sebagai hiasan. Menghias gambar dengan tempelan daun kering disebut mozaik. Ikuti langkah berikut untuk membuat kerajinan mozaik. Ambil beberapa helai daun kering. 2. Robek daun kering menggunakan tangan atau gunting. Yang ketiga, tempelkan potongan daun tersebut pada gambar berikut. Nah, ini contohnya. Biji merupakan satu bagian tumbuhan. Biji tanaman berbeda-beda bentuk dan warnanya. Biji-bijian yang sangat indah dapat dimanfaatkan untuk membuat karya kerajinan mozaik. Berbagai jenis daun dan biji adalah ciptaan Tuhan yang harus kita syukuri. Salah satu contoh kerajinan mozaik yang indah terdapat pada gambar berikut ini. Ini ada di halaman 149. Kita lanjut di halaman 150. Udin dan kawan-kawan akan membuat mozaik dengan menggunakan biji-bijian. Pak Guru memiliki 10 biji kacang merah yang akan dibagikan kepada 2 kelompok dengan jumlah sama banyak. Berapa banyak biji kacang merah yang diterima setiap kelompok? Masih ingatkah kamu cara menyelesaikan soal tersebut? Nah, di sini kita akan belajar pembagian. Bentuk pembagiannya adalah 10 dibagi 2. Pada saat kalian kelas 2, kalian pernah mempelajari pembelajaran tentang pembagian. Apa sih pembagian itu? Pengurangan sampai habis. Kita akan coba mengerjakannya dengan teknik pengurangan sampai habis. 10 dikurangi 2 sama dengan 8. 8 dikurangi 2 sama dengan 6. 6 dikurangi 2 sama dengan 4. 4 dikurangi 2 sama dengan 2. 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Jadi, jika kita menggunakan cara panjang, nah di sini 10 dibagi 2 sama dengan 10 dikurangi 2, dikurangi 2, dikurangi 2, dikurangi 2, dikurangi 2 sama dengan
0. Kita hitung sampai 0 ya anak-anak. Nah, di sini kita hitung jumlah pengurangannya ini sebanyak berapa kali, dan itu nanti akan menjadi hasilnya. Karena terdapat pengurangan sebanyak 5 kali, maka 10 dibagi 2 sama dengan 5. Jadi, kesimpulannya, banyak biji kacang merah yang diterima setiap kelompok ada 5. Kita lanjut di halaman 151. Untuk bilangan yang lebih besar, pembagian dapat dilakukan seperti ini. Misalnya, 52 dibagi 2. Nah, kita buat cara porogapit. Kita buat dulu porogapitnya. Kemudian, yang akan dibagi kita letakkan di dalam. Yang akan dibagikan 52. Berarti kita letakkan di dalam. Kemudian yang membagi kita letakkan di luar. Yang membagikan 2, jadi kita letakkan di luar. Nah, anak-anak kita akan menghitung 5 dibagi 2. Kita menghitungnya dari depan ya, bukan dari belakang kalau pembagian. 5 dibagi 2. Dengan cara pengurangan terlebih dahulu. 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Kemudian 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Nah, ini masih ada sisa 1. Jadi, di sini kita hitung. Jumlah pengurangan 2 ini sebanyak 2 kali. Berarti di sini kita tulis 2 sisa 1. Nah, kemudian angka 2-nya ini kita taruh di sini. Di atasnya angka 5. Kemudian 2 dikalikan 2. Kalau turun, ini artinya dikali. 2 dikali 2 sama dengan 4. Nah, hasilnya 4 ini kita taruh di bawahnya angka 5. Kemudian kita kurangi. 5 dikurangi 4 sama dengan 1. Nah, di sini angka 2-nya ini turun. Nah, jadi 12. 12 dibagi 2. 12 dibagi 2, coba kita hitung dengan cara pengurangan berulang sampai hasilnya 0. 12 dikurangi 2 sama dengan 10. 10 dikurangi 2 sama dengan 8. 8 dikurangi 2 sama dengan 6. 6 dikurangi 2 sama dengan 4. 4 dikurangi 2 sama dengan 2. 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Nah, di sini kita hitung pengurangan berulang ini sebanyak 6 kali. Jadi di sini kita tulis 6 dan di sebelahnya sini kita tulis 6. Jadi 6 kita kalikan 2. 6 kalikan 2 hasilnya 12. Nah, kemudian kita kurangkan. Hasilnya 0. Jadi 52 dibagi 2 hasilnya 26. Nah, kita bisa juga menggunakan cara seperti ini. Kita buat porogapitnya terlebih dahulu. Nah, kita akan buat perkalian 2. 1 kali 2 sampai dengan 9 kali 2. Langkah pertama yaitu 5 dibagi 2 sama dengan, nah kini kita balik karena pembagian ini kebalikan dari perkalian. Nah, kita cari di sini angka dari perkalian ini yang hasilnya mendekati 5. Di sini kita temukan 2 kali 2 sama dengan 4. Akan tetapi di sini kita tulis 2. Selanjutnya di sini juga kita tulis 2. Kemudian
Nah, di sini ada tanda turun, tanda panah ke bawah. Nah, ini artinya kalian harus mengalihkan 2 kali 2. Nah, di sini sudah ada 2 kali 2 sama dengan 4. Kita tulis di bawahnya. Jangan lupa kita kurangkan. 5 dikurangi 4 sama dengan 1. Dan di sini angka 2-nya turun. Nah, di sini dapat kita lihat ini hasilnya 12. Kemudian 12 ini dibagi 2. 12 dibagi 2. Kita cari perkalian yang hasilnya 12. Di sini ada 6 dikali 2 hasilnya 12. Di sini kita tulis angka 6. Kemudian di sini jangan lupa ditulis angka 6. Kemudian 6 dikali 2. 6 dikali 2, kita tulis di bawahnya sini ya anak-anak. Jangan lupa untuk mengurangkan. 12 dikurangi 12, hasilnya 0. Oke anak-anak, untuk kalian berlatih, coba kalian kerjakan halaman 152 sampai 153. Kalian boleh pakai cara yang pertama atau cara yang kedua. Oke anak-anak, Miss Evi lanjut di halaman 154. Perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Sebagian besar tumbuhan berkembang biak dengan biji. Tumbuhan dewasa akan berbunga dan menghasilkan buah. Di dalam buah terdapat biji. Biji berkembang menjadi tanaman baru. Tanaman baru tumbuh menjadi dewasa dan berbuah. Perputaran tahapan perkembangan tersebut membentuk sebuah siklus atau daur hidup. Perhatikan gambar bagian biji di bawah ini. Nah, di sini ini adalah gambar biji. Ini embrio. Embrio itu calon tumbuhan baru yang nantinya akan tumbuh. Ini adalah kotiledon. Kotiledon ini adalah sumber makanan untuk calon tumbuhan baru. Dan di sini ini adalah selimut biji yang melindungi biji. Sekarang kita amati gambar halaman 155. Miss Evi akan membantu kalian dalam melengkapi daur hidup tanaman semangka. Pada gambar A ini semangka sudah mulai berbuah. Pada gambar B, ini semangka masih tumbuh menjadi kecambah. Kemudian gambar yang C, ini semangka sudah mulai berbunga ya anak-anak. Kemudian di sini ada gambar D, ini adalah biji semangka. Dan ini ada gambar E, ini adalah tanaman semangka yang sudah mulai tumbuh. Tanaman semangka ini dimulai dari biji, yaitu D, kemudian biji ditanam akan tumbuh menjadi kecambah. Dari kecambah akan tumbuh menjadi tanaman yang baru, tanaman yang semangka. Kemudian yang C ini adalah tanaman semangka yang sudah mulai merambat dan sudah mulai berbunga. Kemudian yang terakhir, tanaman semangka ini sudah mulai berbuah. Nah, ini adalah daur hidup semangka. Sekarang tugas kalian, tuliskan tahapan daur hidup tanaman semangka dengan menggunakan bahasamu sendiri. Ini langsung kalian tulis di halaman 156. Perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas.
Selain dengan biji, tumbuhan berkembang biak dengan tunas. Tunas adalah anakan yang tumbuh di dekat induknya. Ada juga tunas yang tumbuh di daun induk. Contohnya cocor bebek. Salah satu tumbuhan yang bertunas adalah pisang, tebu, bambu, dan cocor bebek. Tunas pisang tumbuh dari batang yang ada di dalam tanah. Tunas pisang tumbuh menjadi tanaman baru di sekitar induknya. Tumbuhan cocor bebek berkembang biak dengan tunas daun. Tunas cocor bebek tumbuh di tepi daun. Pohon bambu juga berkembang biak dengan tunas. Anakan pohon bambu akan tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Batang pohon bambu banyak manfaatnya, salah satunya digunakan untuk bermain. Selanjutnya, kita buka di halaman 159. Pentingnya bekerja sama. Bermain lompat bambu memerlukan kerjasama yang baik antara sesama pemegang bambu maupun pemainnya. Jika tidak kerjasama, akan membahayakan pemain yang memegang bambu. Tangan pemegang bambu bisa terjepit bambu jika tidak bekerja sama dengan baik. Kaki yang melompat pemain akan tersangkut dan terjepit bambu jika tidak ada kerjasama yang baik. Selain kerjasama, konsentrasi pemain juga sangat penting saat bermain lompat bambu. Jika tidak berkonsentrasi, maka akan membahayakan seluruh pemain. Kita coba mengerjakan pertanyaan yang ada di halaman 159. Apakah kamu bekerja sama dengan teman saat bermain lompat bambu? Tentunya kita pasti akan melakukan kerjasama ya anak-anak. Bagaimana cara kamu bekerja sama? Kerjasama yang baik antara sesama pemegang bambu agar gerakan harmonis dan tidak membahayakan pemain yang sedang melompat. Apakah cara yang membuat kamu berhasil bermain lompat bambu? Banyak berlatih, kompak, dan konsentrasi. Nomor 4. Apa yang membuatmu tidak berhasil dalam bermain lompat bambu? Tidak berlatih, tidak kompak, dan tidak konsentrasi. Nah, ini videonya kalian stop dulu dan kalian catat di buku paket kalian. Oke anak-anak, Miss Evi ingatkan kembali tugas yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, bahasa Indonesia. Membuat clipping macam-macam jenis daun. 1 lembar HVS saja ya anak-anak. Jenis daunnya ada 5 macam. Jangan lupa untuk memberi keterangan di sebelah daun tersebut. Yang kedua, mengerjakan halaman 156. 2. Matematika, mengerjakan halaman 152 sampai 153. Bisa akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Tetap semangat belajar dari rumah ya anak-anak dan selalu jaga kesehatan. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.